bahasa pesisir Sibolga. Bahasa pesisir atau sering disebut bahasa pesisir Sibolga adalah salah satu bahasa dalam rumpun Melayu yang dituturkan oleh suku pesisir yang merupakan penduduk Tapanuli Tengah dan Sibolga, Sumatera Utara. Bahasa ini menyebar di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera, mulai dari Mandailing Natal, Sibolga hingga Barus. Bahasa ini dianggap menjadi salah satu dialek dalam bahasa Minangkabau, karena sejarah bahasa ini dimulai dari adanya perantau Minang dari daerah Pariaman yang pergi berdagang di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera bagian utara. Para perantau ini kemudian berkomunikasi dengan suku bangsa lain seperti Melayu dan Batak, sehingga terjadilah akulturasi dengan kedua bahasa tersebut. Bahasa ini memiliki kemiripan dengan dialek Pariaman. Sibolga merupakan salah satu kota kecil yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Kota Sibolga memiliki beragam budaya dan bahasa, yaitu bahasa Batak Mandailing, Nias, Minang, Toba, dan bahasa pesisir yang menjadi bahasa yang sering digunakan sebagai komunikasi sehari-hari. Contoh 3. Jadi, waktu pengeboman terjadi, sakariokane tusukan ka ulu hati. Yang artinya, maka ketika pengeboman terjadi, ibarat tusukan telak di ulu hati. Pada kalimat tersebut terdapat metafora tusukan ka ulu hati atau tusukan telak di uku hati. Metafora tersebut melukiskan keadaan tubuh Indonesia yang sangat menyakitkan dan meninggalkan bekas begitu mendalam karena terjadinya pengeboman. Contoh keempat, kita bayangkan apa wajah dan rupa kita sebagai warga dan bangsa di atas panggung dunia. Yang artinya, kita bayangkan bagaimana wajah dan sosok kita sebagai warga dan bangsa di atas panggung dunia. Pada kalimat di atas, digunakan metafora wajah dan rupa dalam bahasa Indonesia, artinya wajah dan sosok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa atau KBBI, wajah bermakna kiasan apa-apa yang tampak lebih dulu, dan sosok bermakna kiasan keseluruhan keadaan dan kinerja seseorang atau lembaga. Contoh kelima, mendung kian kalam di ate ubun-ubun, prospek ekonomi kian buruk di tangan, budaya korupsi dan kian liar. Yang artinya, mendung kian gelap di atas ubun-ubun kita, prospek ekonomi kian buruk di tengah budaya korupsi yang kian liar. Pada kalimat di atas dijumpai metafora mendung kian kalam di ate ubun-ubun atau mendung kian gelap di atas ubun-ubun kita. Metafora tersebut digunakan untuk mengiaskan situasi sulit yang dihadapi bangsa Indonesia. Prospek ekonomi kian buruk di tengah budaya korupsi yang kian liar. Contoh keenam, kasus bom Hotel Marriott sekiro ujian berat bagi Indonesia. Yang artinya, kasus bom Hotel Marriott merupakan ujian berat bagi bangsa Indonesia. Pada kalimat di atas terdapat metafora ujian berat. Menurut KBBI, ujian bermakna kiasan cobaan. Dengan demikian, menurut Kompas, kasus bom di Hotel Marriott merupakan cobaan bagi berat bangsa Indonesia. Contoh ketujuh, teror bomna nunga membegui Indonesia pansar tangan so Bali. Yang artinya, teror bom sudah menghantui Indonesia jauh sebelum Bali. Pada kalimat di atas dijumpai metafora membegui atau menghantui, menyebabkan takut, khawatir, dan gelisah. Koran Tempo dalam WTT edisi 12 Oktober 2002 mencatat bahwa teror bom di Indonesia memang telah terjadi jauh sebelum terjadi bom Bali. 8 Indida Riko urak menere marolo simangido mengargahun tupakni tim investigasi, yang artinya tak perlu malu menerima uluran tangan Australia yang menawarkan bantuan tim investigasi. Pada kalimat di atas dijumpai metafora marolo simangindo atau uluran tangan yang berarti pemberi bantuan. Uluran tangan negara-negara lain merupakan hal penting untuk penanganan terorisme. 9. Tup-tup na dibahin dohot uruporang mersihodo ikon disolsoli di Laos Papagianari, yang artinya keputusan yang dibuat dengan kepala panas sering harus disesali di kemudian hari. Pada kalimat di atas dijumpai metafora uruporang mersihodo atau kepala yang panas. Metafora ini sesungguhnya tidak lazim, sebab yang lebih lazim adalah metafora kepala dingin yang bermakna tenang dan sabar. Uruporang marsihodo atau kepala panas bermakna
tidak tenang dan tidak sabar sehingga keputusan yang diambil sering disesali di kemudian hari. 10. Dohot haruwarna suratna sien pamarentah mandapok sio-sio uhum laho menindak aka teror sasara tulbas, yang artinya dengan keluarnya perpu itu pemerintah mendapatkan payung hukum untuk menindak aksi teror secara efektif. Pada kalimat di atas terdapat metafora sosio-hukum yang artinya payung hukum yang bermakna kiasan perangkat hukum yang menjadi dasar undang-undang. Kiasan itu digunakan untuk mendukung keluarnya perpu untuk menangani terorisme. 11. Parawisata nunga marjoi neng parukolon na agouga-uga nasida, yang artinya sektor pariwisata sudah berteriak akan kesulitan yang mengancam mereka. Pada kalimat di atas dijumpai metafora marjo yang artinya berteriak berarti berseru dengan suara keras memeki apabila ditempatkan dalam tuturan para wisata nunga marjoi neng parokilan na oga-oga nasida. Metafora berteriak bermakna kiasan mengeluh dengan keras. 12. Laus ilung namasa bayo record pinasingot tupar pupuron uto-uto, yang artinya justru dalam situasi panik orang perlu diingatkan untuk mendinginkan otak dalam menyelesaikan masalah. Pada kalimat tersebut dijumpai metafora purpuruan uto-uto yang artinya mendinginkan otak. Metafora tersebut bermakna menenangkan pikiran. Kalimat tersebut bermaksud mengingatkan orang-orang untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu.